Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya minta maaf ya. Tadi nggak bisa soalnya ada urusan mendadak, jadi harus diganti malam. Dan buat minggu depan sudah mulai libur ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Eh, Tadi bagus ada temennya yang nanya di grup tentang tugasnya. Sebelumnya juga ada sebenarnya temennya yang nanya tentang tugasnya, tapi relatif benar. Nah, yang di grup tadi itu eh, dia nanyakan bagus, jadi menghindari kesalahan saat mengumpulkan tugasnya. Jadi yang lain juga jangan sampai nanti untuk tugasnya ada kesalahan yang fatal. Jadi lebih baik ditanyakan aja, biar eh, tugasnya benar. Soalnya kalau kesalahannya fatal, ya pasti nggak dinilai. Terus juga eh, untuk ke depan, saya harap kalian banyak baca. Kalau memang butuh bahan-bahan eh, yang perlu dipelajari, nanti saya kirimkan di grup buat dibaca. Soalnya untuk ke depan pasti namanya di engineering permasalahannya makin kompleks. Jadi kebanyakan eh, mahasiswa itu nganggapnya kuliah, oh nanti kuliah pasti lulus gitu. Kan tujuannya bukan bukan kalian lulus apa enggak, tapi orang kuliah itu tujuannya dapat ilmu. Nah kalau sampai lulus nggak dapat apa-apa kan sayang juga. Sekarang eh, kita bahas tapi lebih detail tentang tambang terbuka ya. Mungkin kayaknya buat tambang bawah tanah nanti aja setelah UTS. Kita fokus di tambang terbuka dulu. Jadi ini area mining dengan stripping shovel. Nah, untuk area mining dengan stripping shovel ini, metode ini bisa dilakukan kalau kondisi dari eh, endapan lapisan batu baranya relatif datar atau horizontal. Jadi dia punya kemiringan atau dip itu di bawah 10 derajat. Nah, metode penggaliannya itu membongkar dari material overburden, kemudian material overburdennya ditaruh di area yang telah ditambang. Nah, jadi tahapan awal itu ada namanya land clearing. Jadi land clearing itu eh, mengupas lapisan topsoil atau tanah subur, terus juga membersihkan vegetasi. Jadi semak belukar atau pohon-pohon yang ada di atasnya kita hilangkan dulu, baru kita pindahkan topsoil tadi atau tanah subur tadi ke soil storage. Jadi tempat penyimpanan khusus topsoil. Jadi topsoil itu nggak boleh kita campur di area disposal atau di area spoil bank. Jadi ini area spoil bank ini murni dari overburdennya. Jadi overburden ini biasanya batuan. Nah, di area ini, area peledakan, peledakan itu biasanya dipakai di batuan yang keras. Batuan yang keras itu kira-kira apa aja? Apakah batu sedimen, batuan beku, atau metamorf? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu? Batuan beku bukan, Pak? Batuan beku. Ada lagi yang lain? Batuan Ini beku, Pak. batuan metamorf, Pak. Metamorf. Yang lain? Sedimen biasanya, Pak. Oke, kalau nggak seduk, apa kalau nggak sedimen, beku ya metamorf gitu.
Jadi nggak seperti itu. Batuan yang keras itu tergantung kondisi dari pelapukannya, tingkat pelapukannya. Makin dia terlapuk, makin dia lunak batuannya. Jadi semua batuan itu bisa aja keras. Mau sedimen, mau beku, mau metamorf, kalau dia kondisinya fresh rock, belum terkena pelapukan atau pelapukannya masih sangat rendah, pasti batuannya keras. Nah, tahu kondisinya lapuk apa enggak, kita harus lakukan pengujian sifat fisik dan mekanik di batuannya. Nah, untuk batuan yang lapuk, contoh misalkan batu lempung. Batu lempung kalau dia kondisinya fresh, keras, betul-betul keras. Nggak bisa digali sama sekali, harus dilakukan peledakan. Tapi kalau sudah terlapuk berat, batuan lempung itu jadinya tanah liat. Nah, tanah liat malah bisa dibentuk kan. Nah, jadi kondisi pelapukan itu berpengaruh sama kekerasan material. Material yang paling keras kita lakukan peledakan, sedangkan material yang intermediate kita lakukan eh, reaper, ripping dengan reaper. Reaper itu apa? Reaper itu jadi eh, kuku penghancur yang ada di bulldozer. Jadi gunakan bulldozer setelah di ripping, materialnya baru dimaking menggunakan ekskavator atau shovel. Nah, kemudian untuk material yang paling lunak baru dipakai penggalian biasa menggunakan shovel atau ekskavator secara langsung. Jadi kondisi batuan berpengaruh dengan penggaliannya. Nanti pengaruh juga dengan pemilihan alat. Kemudian kondisi reklamasi. Nah, reklamasi ini dari overburdennya yang diratakan menggunakan dozer, setelah diratakan sebelum dihijaukan dihamparkan dulu topsoil. Jadi setelah dihamparkan topsoil, baru kita bisa taburkan, biasanya kita sebut CCP, jadi cover crop plant. Fungsinya biar si topsoil tadi tidak tererosi. Jadi hujan tadi nggak langsung kena tanah, tapi mengenai badan tumbuhan. Akhirnya mengurangi erosi. Setelah ditutupi cover crop, kemudian ditanami tanaman pionir. Tanaman pionir itu jadi bukan tanaman eh, berbatang keras biasanya. Contoh tanaman pionir itu sorghum. Jadi si sorghum ini nanti bakal memperbaiki sifat fisik tanah, kemudian juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang ada di tanah. Jadi si tanahnya itu mulai sehat kembali. Soalnya tanah yang kita simpan di soil storage itu tanahnya terjadi penurunan kualitas. Jadi tidak sesubur tanah pada kondisi awal sebelum di land clearing. Jadi tanah di land clearing ditaruh di soil storage, penurunan kualitas, kita tingkatkan kualitasnya dengan penanaman tanaman pionir gitu. Nah, setelah dilakukan penanaman pionir, baru kita bisa lakukan penanaman untuk tanaman inti sesuai rencana pasca tambangnya. Jadi mau ditanamin apa? Dijadikan hutan lagi atau dijadikan perkebunan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, ini saya jelaskan gambar di sini. Jadi ini penggalian, penggalian yang sebenarnya ini relatif simple, jadi sederhana sekali. Sedangkan nanti kalau di kondisi sebenarnya bisa lebih kompleks. Jadi ini area peledakannya, ini area penggaliannya, ini transportasi, kemudian di sini ada penggalian satu, penggalian lagi. Jadi ada 3 alat gali di sini. Nah, 3 alat gali ini ditaruh di jenjang yang berbeda. Kenapa ditaruh di jenjang berbeda? Soalnya untuk memudahkan kemajuan tambang. Jadi misalkan kita sudah gali sampai dalam, itu nanti alat nggak perlu lagi dikeluarkan dari pitnya. Jadi kalau seperti ini alat bisa terus maju.
Kalau misalkan bikin lubang bukaannya dari kecil sampai besar itu eh, cuma naruhnya di bottom pit atau lokasi paling rendah, nanti alat buat maju susah. Kemudian juga ini ketinggiannya juga pengaruh dengan jangkauan si alatnya. Alatnya bisa jangkau berapa tinggi gitu. Nah, kalau ini buat kondisi multisim. Jadi multisim itu ada beberapa lapisan batu bara. Jadi di sini ada satu, dua, tiga. Nah, di sini ada spoilnya. Spoilnya itu dipindahkan dari sini. Dia boleh ditaruh di lapisan yang sudah kita gali ini, di area yang sudah kita gali, kalau sudah mencapai batas penambangan atau desainnya sudah main out. Tidak akan dilakukan penggalian lanjutan. Baru boleh ditaruh. Nah, untuk lapisan yang seperti ini juga eh, dilakukannya bertahap. Jadi di lapisan satu, di lapisan dua, kemudian di lapisan tiga. Tapi apabila lapisannya lebih dekat, itu biasanya kita lakukan secara bersamaan. Misalkan lapisannya mepet seperti ini, ya sudah berarti kita lakukannya lubang bukaannya bakal lebih besar seperti ini. Sedangkan yang ini lubang bukaannya juga lebih sedikit. Ini berpengaruh sama kemiringannya juga. Ini kemiringannya kan relatif terjal ya. Dan jarak antar simnya juga relatif jauh. Kemudian ada auger strip mine. Jadi auger ini dilakukan setelah lubang bukaannya sudah nggak bisa lagi kita expand. Jadi nggak bisa lagi kita lebarkan. Auger ini pakai alat seperti ini. Jadi alatnya bakal langsung masuk menggali dari badan lapisan batu baranya. Nanti lapisan batu baranya bisa kita ambil sebagian. Jadi recovery-nya paling 60-40%. Kemudian kedalaman penetrasi dari auger ini bisa mencapai 30 meter. Nanti setelah selesai, kemudian kita timbun kembali. Kemudian ada penggalian menggunakan BWE atau bucket wheel excavator. Jadi itu alat masif, alat yang ukurannya sangat besar, biasanya dipakai untuk menggali di eh, area yang lunak. Jadi overburdennya harus lunak, kemudian kondisi dari depositnya juga harus horizontal. Gitu. Nah ini ukuran dari bucket wheel excavator. Ini dipakai di Jerman, di Indonesia di Bukit Asam. Si bucket wheel excavator ini punya produksi besar, tapi juga apa namanya, ya nggak semua area bisa kita gunakan bucket wheel excavator. Nah ini rangkaian dari bucket wheel excavator. Dia transport materialnya menggunakan belt conveyor. Nah di sini menggunakan bucket wheel excavator, kemudian ditransport menggunakan conveyor, sedangkan di level di bawahnya menggunakan power shovel. Kalau power shovel pasti transportnya pakai dump truck. Ini juga excavator menggunakan dump truck. Kemudian ada scraper di sini. Nah, untuk seperti ini kita sebenarnya bisa lakukan beberapa kombinasi peralatan juga. Jadi nggak harus satu alat yang dipakai di penambangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada apa enggak? Cukup, Bapak.
Sekarang kita bahas jenis alat. Jadi harus paham alat-alat yang dipakai di tambang. Ini bulldozer. Bulldozer gunanya mendorong material. Dia nggak bisa dipakai menggali. Selain mendorong juga bisa digunakan buat aktivitas stripping. Jadi di belakang nanti, di belakang dari dozer, bakal ada kuku buat menghancurkan batuan. Kemudian ada dump truck. Kalau dump truck udah tahu fungsinya sebagai alat angkut. Nanti ada jenis lain, articulated dump truck. Itu biasa dipakai di medan-medan yang berat. Jadi yang eh, kondisi tanahnya itu kurang stabil, mudah terjadi ambles. Biasanya kita pakai articulated dump truck. Kemudian ada loader untuk memuat material. Track loader. Jadi loader ini eh, dinamakan loader karena kondisi dari bucketnya ini yang lebar dan memuat material yang relatif lebih banyak. Seperti ini track loader. Tracknya maksudnya ini atau crawler namanya. Kemudian ini wheel loader. Kalau wheel loader mungkin ada yang pernah lihat. Ini umum di pekerjaan sipil juga sering dipakai. Jadi gunanya buat memuat material seperti ini. Nah, di tambang kalau pakai wheel loader buat lakukan penggalian itu nggak bisa. Soalnya dia memang dirancang untuk memuat, bukan buat menggali. Sedangkan ini electric shovel. Nah, si shovel ini bedanya sama ekskavator pertama dari mekanisme penggaliannya. Kalau ekskavator itu menggalinya dari atas ke bawah, kalau shovel dari bawah ke atas. Jadi materialnya itu harus sejajar dengan alat. Dia nggak bisa menggali yang di elevasi lebih rendah. Kemudian juga pemuatannya ke alat gali, dia membuka katup yang ada di bawah bucketnya si shovel. Nah, ini ekskavator. Kalau ekskavator seperti ini, jadi gerakannya dari atas ke bawah. Dia bisa ngambil material yang eh, di atas, bisa juga ngambil material yang ada di bawah dari ekskavatornya. Dan dia kalau mau loading beda sama shovel. Kalau shovel membuka katup yang ada di bawah bucketnya, sedangkan kalau ekskavator dia menumpahkan material yang ada di bucketnya. Oh, ini gambarnya pecah ya. Ini drag line. Jadi drag line kondisinya eh, dia dipakai menggali juga sebenarnya kurang efisien, kecuali materialnya sudah material lepas. Jadi biasanya dipakai buat memindahkan material. Kemudian ini scraper tadi. Jadi si scraper itu menggaru material yang ada di bawahnya, kemudian hasil garuannya bakal ditampung di vesselnya scraper. Nanti setelah masuk ke sini bisa ditransfer. Jadi dia nggak perlu alat angkut lagi, soalnya fungsinya juga bisa sebagai alat angkut. Kemudian ada grader. Grader itu fungsinya buat maintenance jalan. Ini juga biasa dipakai di sipil. Jadi grader ini sebagai alat support, walaupun kata-katanya support, tapi dia wajib ada di tambang. Jadi tidak boleh kalau nggak ada grader. Soalnya kalau sampai nggak ada grader, buat maintenance jalan, nanti nggak ada yang maintenance. Akhirnya jalannya hancur. Akhirnya aktivitas penambangan nggak bisa dilakukan. Jadi ini alat support yang harus ada. Ini tadi eh, dari dragline-nya. Bucketnya memang besar kalau untuk dragline. Tapi di Indonesia kita nggak pakai dragline ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang peralatan?
Pak, mau nanya Pak. Gimana? Tadi kan sama yang shuffle sama eskavator kan beda nih Pak, penggunaannya. Nah, Ya, kalau misalkan shuffle itu berarti kurang efektif ya Pak daripada eskavator. oh enggak. Jadi bukan begitu. Jadi eh, dari segi ukuran, shovel itu lebih besar. Material yang diambil juga bisa lebih banyak. Sedangkan excavator itu eh, ada yang ukurannya sama dengan shovel. Jadi excavator yang paling besar itu sama kayak shovel yang paling kecil. Gitu. Ya walaupun ada juga sekarang, kalau zaman sekarang ada excavator kayak misalkan Komatsu PC 3000 gitu excavator. Si shovel juga ada yang 3000 itu ukurannya sama. Tapi shovel yang 3000 itu ukuran paling kecil dari shovel. Sedangkan excavatornya yang 3000 itu excavator ukuran paling besar. Si shovel dia menggalinya dari bawah ke atas, jadi dia itu bagus untuk area penggalian yang seperti ini. Dia bisa muat lebih banyak. Kemudian apa namanya? Si shovel ini juga pakai listrik. Jadi secara konsumsi bahan bakar, misalkan kita bandingkan konsumsinya, dia lebih hemat juga, gitu. Jadi secara ekonomis, si shovel juga lebih baik. Dan powernya, seandainya kondisinya seperti ini, dia lebih kuat. Tapi kelemahannya juga ada. Si excavator itu bisa top loading. Jadi top loading excavatornya di atas material, nanti eh, si alat angkutnya, dump trucknya ada di bawah. Nah, itu untuk pemuatannya lebih cepat. Jadi ekskavator itu bisa lebih cepat memuat daripada shovel. Tapi secara kapasitas penggalian, si ekskavator itu biasanya kalah dibanding shovel. Soalnya shovel kalau misalkan yang udah tipe 4000, 5000 dan 6000, wah itu kapasitasnya jauh dibanding ekskavator. Misalkan si ekskavator muat 8 kali ke truk, si shovel cuma butuh 2 kali. Bahkan shovel yang lebih besar sekali gali langsung dimuat. Kan ini bisa dilihat nih, si dozernya lebih kecil. Ini juga si dump trucknya juga kecil. Jadi ini si dump truck cuma butuh sekali atau 2 kali pemuatan. Sedangkan ekskavator eh, bisa berkali-kali. Tapi balik lagi, ekskavator itu cocok di medan yang eh, lebih bervariasi lah dibandingkan shovel. Jadi balik lagi ke kegunaan tergantung medannya gitu. Berarti shovel lebih lama ya Pak, buka katupnya ya Pak, buat lama. Bukan buka katupnya juga ya, tapi mekanisme penggaliannya gitu yang lebih lama. Ini ada nggak ya? Nah ini nih, saya liatin deh. Ini geometrical consideration. Nah, nih kalau shovel menggali, misalkan alat galinya di belakang seperti ini, swingnya sekitar mungkin 130 derajat. Untuk melakukan swing ke sini lebih lama, itu satu. Tapi kalau cuma 2 kali kan jadi sebentar juga. Jadi harus dihitung masalah masalah swing ini. Nah, sedangkan kalau misalkan eh, di sini ada nggak ya? Ini pakai software semua sih. Oh, nggak ada yang excavator kan? Ini kebetulan semuanya software. Nah, si software ini eh, cuma bisa sejajar sama alatnya. Kalau excavator, kita bisa taruh excavatornya di atas. Jadi gali dari bawah, langsung taruh di truk. Nanti kalau mau lihat ilustrasinya, kalau sekarang gampang lihat di YouTube aja penggalian dari ekskavator sama shovel.
Tapi yang membedakan itu kapasitasnya. Hah? Gimana? Susah masuknya. Baiklah, Pak. Sudah Terima jelas? kasih, Pak. Sudah, Pak. Ada Terima lagi yang kasih, lain? Pak. Ya, ada lagi yang lain? Pak, mau nanya Pak, Gimana? kalau misalnya alat berat itu kan kren termasuk alat berat ya Pak. Kalau misalnya kren itu dipakai di pertambangan gimana ya Pak? Kren biasa Kalau keren, dipakai buat pembangunan gitu loh Pak. oke, gini. Keren kan buat pembangunan, maksudnya dia kan buat lifting dari material gitu kan. Materialnya kayak Iya Pak. besi ataupun perkakas-perkakas. Kalau gali kan nggak bisa dipakai gali. Maksudnya kayak buat mindahin komoditasnya gitu loh Pak. Kalau mau mindahin komoditas, ada drag line kan. Kalau jadi alatnya beda, beda fungsi gitu. Ya gitu aja. Gimana? Udah? Oke Pak. Atau ada yang masih bingung? Bapak izin bertanya Pak, Gimana? mengenai electric shovel itu kan memakai daya listrik ya Pak. Kalau itu Betul. dia bagaimana sih Pak kira-kira untuk mengisi ulang daya dari electric shovel ini? Oh, Bukankah oke. di pit itu jarang ada aliran listrik gitu Pak atau ada bagaimana Pak kira-kira? Oke. Electric shovel ini nggak kayak mobil listrik. Jadi dia butuh kabel. Soalnya dayanya besar. Kalau mobil listrik kan cuma dipakai mutar roda ya. Dayanya kecil. Sedangkan ini dipakai buat gerakan. Ini besi yang berat, belum lagi tahanan dari materialnya. Jadi listriknya yang dibutuhkan itu besar. Jadi pakai kabel. Nah, kabelnya didapat dari pembangkit listrik. Kalau di Bukit Asam mereka punya pembangkit listrik sendiri, sedangkan eh, apa namanya nanti di lapangan kabelnya itu juga bakal dipindahkan pakai alat berat juga. Kalau si shovelnya besar, jadi nggak bisa dipindahin pakai orang. Biasanya butuh ekskavator yang lebih kecil buat bantu mindahkan kabelnya, gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ada lagi? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Mm-mm. Kalau di pertambangan strip mining tuh ada buat memprosesnya juga ini nggak, Pak? Jadi di area pertambangan strip mining tuh ada tempat buat memproses juga nggak? Atau langsung diangkut? Oke. Jadi kalau masalah area processing itu, processing kan ada dua ya, yang fisik dan secara kimia atau metalurgi. Kalau secara fisik, di mana-mana pasti ada, di seluruh tambang ada. Tergantung komoditasnya. Kalau batu bara ya kita paling pakainya kan crusher aja. Setelah di crusher, ditransport pakai conveyor ke eh, tongkang gitu. Sedangkan kalau komoditasnya emas, pasti lebih kompleks. Dia butuh area buat metalurgi juga gitu. Nikel juga butuh. Jadi tergantung komoditasnya, bukan tergantung metode penggalian. Kalau metode penggalian itu cuma gimana caranya kita ambil materialnya gitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ada lagi? Ditanyain aja yang kurang jelas ditanyain. Sayang kalau lagi kuliah nggak nanya. Ya Pak, Mm-mm. izin bertanya Pak. Gimana? Ini yang di area mining itu kan eh, overburdennya diletakinnya di yang area yang udah di ini ya, ditambang. Nah, Iya, berarti disposalnya di dalam pit ya Pak? betul disposalnya di dalam pit. Jadi ada disposal yang di dalam pit, ada yang di luar pit. Nah, karena kebetulan bahas saya kasih tahu juga, ini ada gambar. Oh, ini aja pakai ini. Nah, ini misalkan gambar dari pitnya. Pitnya di sini, materialnya biasanya di luar, gitu.
Untuk open pit kayak di Freeport itu bikin disposalnya susah. Jadi butuh area pembuangan tailingnya yang luas. Kalau di Freeport, bentar saya kasihkan contohnya area pembuangan tailingnya Freeport. Nah ini, jadi pembuangan tailingnya Freeport dia pakai namanya MOD ada Modified Achua Deposit Area. Achua ini nama sungainya. Jadi ini Sungai Achua. Ini tailing yang dibuang oleh Freeport. Jadi pencemarannya besar. Nih, kalian lihat nih. Luas, betul-betul luas. Kenapa ditaruh di area lain, nggak bisa strip? Karena dia single pit. Jadi betul-betul penggaliannya pit berukuran besar, berukuran masif. Gitu. Jadi mau nggak mau harus dipindahkan overburden dan tailingnya secara permanen di area tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Pak, walaupun tailingnya masif itu, kenapa harus ditaruh di area lain, Pak? Kenapa nggak tetap ditaruh di pit aja, Pak? Maksudnya kan bisa meminimalisir ini gitu loh, maksudnya nggak usah nyari area lain lagi, walaupun nggak bisa nutup sepenuhnya gitu, Pak. Oke, kita lihat bentuk dari pitnya. Jadi yang di Freeport itu bentuknya seperti ini nih. Mau ditaruh di mana kalau bentuknya begini? Apakah di sini? Nggak bisa juga kan? Atau di pinggir-pinggir? Nggak bisa juga. Ini masih ekspansi, masih pelebaran. Jadi kalau makin dalam kan otomatis makin lebar. Ini bottom pitnya bentuknya seperti ini nih. Kan emang nggak ada lagi lokasi lain. Dan kebetulan lokasinya Freeport itu kan di gunung. Jadi bukan area datar gitu. Mau ditaruh di sebelahnya susah. Mau nggak mau taruh di sini. Ini dekat rumah-rumah warga. Kasihan ya. Kasihan tapi cita-cita kalian kan kayak gini kan. Mau gimana? Kalau ini namanya DSTP. Ini biar tahu disposal. Tadi ada yang nanya disposal juga kan. DSTP itu Deep Sea Tailing Placement. Itu dipakai di Newmont, PT Newmont. Sekarang namanya Aman Mineral. Jadi sistemnya itu membuang materialnya di laut. Bahaya apa enggak? Bahaya. Soalnya tailingnya mengandung logam berat kan. Logam beratnya itu contohnya kayak timbal, terus ada merkuri juga, belum lagi besi, seng, dan logam berat seperti timbal itu beracun buat manusia, bahkan bisa merusak persarafan di otak. Jadi orangnya jadi bodoh. Bodohnya betul-betul kayak orang autis gitu lah. Bahaya banget timbal. Bahkan kalau misalkan terpapar, ibu hamil terpapar timbal, anaknya juga bisa jadi autis gitu. Jadi betul-betul berbahaya. Nah, ini di DSTP ini, misalkan ada material yang terlarut di permukaan, kemudian terpapar sama makhluk hidup, misalkan ada ikan-ikan, ikannya terpapar, akhirnya ikannya mengandung logam berat. Terus ikannya ditangkap nelayan, dijual ke pasar. Habis dijual, dimakan sama orang. Ya udah, orangnya kena kan jadinya. Nah, untuk DSTP ini bisa aman kalau tidak ada eh, subsurface plants. Jadi nggak ada yang tersebar di area perairan yang lebih dangkal. Jadi dia itu harus dipastikan betul-betul mengendap. Misalkan ada arus laut dalam juga jangan sampai dia terangkat ke area laut yang permukaannya lebih tinggi gitu.
Gimana ngawasinnya, gimana mencegahnya? Ngawasinnya bisa, kita pakai peralatan, diawasin, oh tersebar enggak. Gimana cara mencegahnya apabila tersebar? Udah nggak bisa lagi. Jadi kalau udah tersebar ya udah. Gitu. Ya ada lagi yang mau nanya? Pak, izin bertanya, Pak. Emangnya Hmm. tadi di PT Newmont itu nggak ada treatment pondnya, Pak, untuk pengolahan limbahnya? Oke, treatment pond itu metode buat permukaan. Treatment pond ada, tapi kan treatment pond itu kapasitasnya kecil. Sedangkan tadi udah dibahas, Newmont itu bentuknya sama kayak Freeport. Jadi, sebentar. Jadi kalau kayak Freeport kan dia single pit, tailingnya banyak. Tailingnya bisa sampai sebanyak ini tadi, kayak di Freeport itu. Nih, Freeport naruhnya di darat. Setelah dari treatment pond ya dibuangnya di sini. Setelah dari treatment pond. Kenapa nggak dilakukan seperti ini? Butuh area yang luas. Sedangkan lokasi geografisnya Aman Mineral kan beda sama Freeport ya. Dia nggak punya lahan yang luas. Jadi mau nggak mau dibuang ke laut gitu. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ada lagi nggak? Kalau nanya nggak usah takut-takut. Soalnya nggak bakal diapa-apain. Kalau Bapak, bisa saya izin bertanya ya gimana? terkait dengan alat-alat berat tadi. Untuk suatu pertambangan, misalnya ingin mencapai suatu ke tingkat efisien tertentu, itu peralatannya apa perlu dikurangin atau tidak, Pak? Atau bahkan ada peralatan yang bisa dikurangi agar efisiensinya meningkat? Oke. Kalau efisiensi peralatan itu bukan masalah ngurangin atau nambahin. Pertama itu harus tahu target produksinya. Contoh, misalkan satu alat itu punya target punya kemampuan gali 100.000 meter kubik sebulan. Sedangkan target penggalian overburdennya 1 juta. Berarti kan butuh 10 alat gali. Kalau kita kurangi alat galinya, nanti targetnya nggak tercapai. Kalau mau efisien itu efisiensinya di area pengangkutannya, misalkan di jalannya. Jangan sampai nanti si alat galinya itu berhenti kerja gara-gara si alat angkutnya nggak sampai-sampai. Misalkan jalanannya jelek nih, ini kan ada rem nih. Remnya jelek, akhirnya eh, lama sekali si alat galinya buat mencapai loading point atau area penggaliannya. Akhirnya si alat galinya kan nganggur. Kalau alat galinya nganggur, itu nggak efisien. Itu satu. Kemudian yang kedua, operator yang bekerja. Jadi operatornya juga harus punya skill yang baik. Ketiga, kondisi mesinnya. Kondisi mesinnya harus dijaga. Jadi kondisi mesin itu jangan sampai low maintenance. Jadi maintenance-nya harus dilakukan secara berkala. Biar kondisi alatnya tetap baik. Gitu. Jadi efisiensinya lebih ke sana. Sudah terjawab atau belum? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Bapak izin bertanya, untuk pencemaran laut tadi apakah tidak bisa memakai settling pond, Pak? Nah, tadi sama kayak tadi. Kalau pakai settling pond atau pakai treatment pond, kapasitasnya nggak apa namanya? eh, dari sedimen pond atau treatment pond itu nanti materialnya bakal diambil lagi, terus dipindahkan. Nah, ini mindahkannya kalau nggak mau di laut ya bakal seperti ini nih, naruhnya. Kalau buat tambang kecil itu masih mungkin. Jadi taruh di disposal tiling,
Habis itu dikembalikan ke pitnya. Tapi untuk tambang yang ukurannya besar, itu nggak bisa. Gitu. Jadi, Baik, Pak. Terima kasih. ya. Jadi memang kita lihat ukuran tambangnya, besar apa kecil. Dan misalkan gini, ini pengalaman pengalaman pribadi. Jadi waktu saya kerja di suatu daerah, di situ ada beberapa tambang. Kemudian tambang lain itu membuang limbahnya ke sungai. Jadi nggak ditreatment lewat sedimen pond, langsung dialirkan. Nah, kebetulan saya tinggal di kampung dekat situ waktu itu. Karena saya tahu apa namanya perusahaan lain membuang limbahnya langsung ke sungai, sedangkan kita pakai air sungai buat kebutuhan masak, kemudian kebutuhan mandi. Habis itu saya pindah. Soalnya betul-betul logam beratnya tinggi, terus juga airnya jadi asam, jadi betul-betul tercemar. Habis itu masyarakat di sekitar kena penyakit gitu, penyakit kulit yang anak kecil sampai sebagian ada yang sekarat gara-gara buang limbah. Nah, nanti kalian hadapi tuh. Kalian bakal tahu misalkan kerja di perusahaan, perusahaannya udah bener apa enggak. Dan saya harap kalian nggak diem aja. Jadi jangan sampai perusahaan buang limbahnya ke perairan. Itu betul-betul kriminal kan, kayak gitu. Nggak peduli sama orang lain. Ini saya udah jelasin belum ya, yang ini? Kemarin sudah Pak, Kemarin di sudah dampak kemarin, lingkungan Pak. ini. Ada lagi? Pak, saya dengar soal opsi auger mining setelah strip mining. Jadi katanya kalau misalkan stripping ratio-nya itu udah terlalu tinggi dan lapisan overburden-nya itu yang bawah itu udah susah banget buat apa sih namanya dikeruk ataupun kalau mau diledakin pun maksudnya biaya peledakannya bakalan gede gitu, nggak bisa ditutup sama hasilnya gitu. Jadi ada opsi yang namanya auger mining. Nah, kapan kira-kira strip mining ini bisa kita ganti ke auger mining itu, Pak? Oke. Bisa, bagus pertanyaannya. Jadi ini bisa kita ganti kalau sudah sampai pit limit namanya. Pit limit itu batas terakhir dari penambangan. Kita nggak bisa lakukan penggalian lagi. Kenapa nggak bisa dilakukan penggalian lagi? Pertama, secara biaya. Jadi kalau kita lakukan penggalian lagi, biayanya bakal lebih besar daripada batu bara yang kita dapatkan. Jadi biaya galinya lebih besar, otomatis nggak untung. Kemudian kasus kedua, misalkan ini mencapai batas administratif dari perusahaan. Jadi batas IUP atau izin usaha pertambangan, ini misalkan udah mepet, kita nggak bisa lakukan ekspansi lagi, baru kita bisa lakukan auger mining. Gitu. Jadi tergantung biaya, satu kemudian ada batas administratif. Gitu. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, yang lain, ini bagus kalau banyak nanya, soalnya mungkin yang saya jelasin itu secara umum. Kalau kalian nggak nanya, nanti informasinya terbatas. Jadi tanya aja, jangan malu-malu. Kan udah gede, masa masih malu-malu. Ada lagi nggak? Pak, izin tanya, Pak. Hmm. Kalau alat berat itu ada batas usia pakainya nggak sih, Pak? Di pertambangan. Oh, Kayak oke. walaupun maintenance-nya bagus, tapi ada batas usia pemakaiannya gitu nggak, Pak? Oke, bagus. Ini pertanyaannya bagus. Jadi eh, ada batas usia, dan batas usianya itu kita nggak pakai tahun, kita pakai jam kerja. Jadi seberapa eh, capaian jam kerja dari peralatannya. Misalkan alatnya sudah mencapai 100.000 jam kerja, 100.000 kebanyakan. Misalkan sudah mencapai 20.000 jam kerja, berarti alat itu harus udah kita jual. Jadi ganti alat baru. Soalnya mau kita maintenance sebaik apapun, pasti performanya menurun. Sama kayak misalkan kalian punya mobil atau motor gitu. Mobil atau motor misalkan kita pakainya tahun nih,
misalkan motor Beat deh. Satu motor Beat dipakai setahun, tapi penggunaannya cuma dari rumah ke kampus yang jaraknya dekat. Jadi setahun itu cuma 2000 kilometer. Sedangkan ada satu juga motor Beat, eh, usianya setahun juga, tapi dipakai buat Gojek misalkan. Jarak tempuhnya udah 20.000, karena betul-betul dipakai buat cari uang kan. Nah, pasti umurnya berbeda. Eh, pasti kualitasnya berbeda. Yang satu dipakai buat kampus rumah doang, pasti kondisinya lebih baik dibanding yang sudah jarak tempuhnya tinggi gitu. Jadi jam kerja mesinnya si motor yang dipakai ngegojek tadi lebih tinggi. Akhirnya terjadi keausan komponen. Makanya ini sama juga dengan alat berat yang kita lihat jam kerjanya gitu. Dan jam kerjanya berbeda. Beda merek, beda tipe alat, berbeda. Tahunya dari mana? Kita harus cari tahu di manual book dari alatnya gitu. Berarti Pak, kalau semisal alat beratnya kayak kita kayak dipakai misal dump truck gitu Pak. Kan dump truck misal kita pakai di open pit mining sama di strip mining kan beda ya Pak. Sih kalau Oke, di iya. open pit dia kan nanjak, berarti performanya itu lebih harus mengeluarkan tenaga lebih besar Pak. Berarti Betul. waktu usianya tuh lebih mudah apa gimana Pak? Lebih banyakan harus pensiun yang open pit apa yang di strip mining gitu Pak? Oh iya. Nah ini bagus juga. Saya lupa ngasih tahu ada pengaruh penurunan performa itu dari medan kerja. Jadi medan kerja tinggi itu bakal pengaruh sama performa alat. Bentar, coba saya carikan. Mana ya performa? Kelihatan grafik? Grafik tabel, sorry. Kelihatan. Nah, ini eh, nah, ini kayak bulldozer contohnya. Ada bulldozer, ada eh, ekskavator, terus dump truck gitu. Nah, yang dilihat ini, misal di sini ada low, medium, high. Jadi kondisi ada. Jadi untuk kondisi low, medium juga, high juga. Jadi secara konsumsi bahan bakar lebih boros di high. Kemudian juga secara umur juga bakal pengaruh. Nah, di penjelasan yang bawah itu untuk low dia eh, idle running, jadi atau traveling. Jadi idle running itu mesin nyala atau cuma jalan doang. Itu kondisi low. Kondisi medium earth moving. Jadi mendorong material itu kondisi medium. Kemudian ada high. High itu ripping. Jadi menggaru, kemudian heavy passing eh, yang didorong materialnya juga berat, nanti bakal pengaruh ke umur alat. Jadi umur alatnya juga bakal terjadi penurunan karena kerjanya lebih tinggi. Misalkan di kendaraan umum, kalian punya mobil sama motor. Nah, mobil itu ganti olinya bisa 10.000 kilometer. Sedangkan motor itu nggak bisa. Motor paling 2.000, 3.000 udah ganti oli.
Kenapa? Karena kinerja mobil itu RPM-nya atau putaran mesinnya itu rendah. Dia paling 2000 RPM. Tapi kalau kalian lihat motor, di motor kalian itu RPM-nya bisa 5000 untuk kondisi jalan biasa ya. Bisa 6000, apalagi kalau ngebut bisa sampai 10.000. Jadi putaran mesinnya bakal pengaruh sama olinya. Akhirnya pengaruh juga sama umur mesinnya. Makanya kalau mobil itu jarak tempuhnya mungkin ngelihat mobil 100.000 itu biasa. Apalagi mobil-mobil travel itu sampai 500.000 masih masih oke. Tapi kalau kalian punya motor, kilometernya udah 30.000 atau 50.000 itu aja motornya udah nggak enak gitu. Udah jelek, udah pengennya dijual aja. Jadi itu pengaruh kinerja, kinerja kinerja berat pengaruh sama umur alat. Gimana? Udah terjawab belum? Udah Pak, makasih ya Pak. Ada lagi yang lain? Itu tadi pertanyaannya biasanya saya jelasin untuk kuliah tambang terbuka, tapi bagus nanya. Biar nanti ingat, jadi saat kuliah tambang terbuka bisa diterapin. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita bahas tugas. Nah, tugas yang kali ini kalian gambar alat. Nggak usah banyak-banyak, 15 aja. Satu alat, satu kertas, pakai kertas A3. Terus dikasih penjelasannya, ditulis ini ban, misalkan ini cabin, ini bucketnya, ini vesselnya, jadi dikasih penjelasan. Setelah dikasih penjelasan, kasih deskripsi fungsi alatnya apa, untuk kerjanya di medan seperti apa, gitu. Ada yang mau ditanyain tentang tugasnya? Pak, ini izin Pak, ini alat berat kan ya Pak maksudnya Pak? Maksudnya masuk Ya, alat alat berat berat. atau oh ya Alat berat dan khusus tambang terbuka. oke Pak, siap. Izin medianya itu kan A3, itu HVS atau kalkir Pak? Atau boleh dua-duanya? Boleh pakai HVS, tapi pasti lebih mudah di kalkir. Kalau di kalkir kan kalian bisa nyeplak ya, jadi gambarnya lebih rapi. Gitu. Kalau dulu saya biasanya ya print print satu gitu, terus dipakai banyak orang, kan bisa. Nanti kalian ceplak. Yang penting itu deskripsinya, dideskripsikan sebaik mungkin. Jangan sampai fungsi alatnya nggak ada, sama keterangan part-part alatnya juga nggak ada. Bapak izin bertanya Pak, Gimana? untuk keterangannya ada penjelasan dari komponen-komponen bagian-bagian dari alatnya itu di satu kertas atau di belakang kertas ya Pak? Di Atau satu di kertas, satu kertas saja. Yang boleh di kertas lain itu deskripsi. Biasanya deskripsi itu nggak cukup. Jadi kalau senior-senior kalian biasanya naruhnya di kertas lain buat deskripsinya. Nah, kertas lainnya itu boleh pakai A4. Oh, baik Pak. Berarti boleh deskripsinya nanti ditulis di kertas lain ya Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Ada lagi? Bapak izin bertanya, untuk ini apakah drawing pad atau yang lain, Pak? Pakai drawing pen. Warnanya boleh macam-macam, boleh bervariasi. Izin tanya Pak, jumlah Terima minimum kasih, Pak. dari gambarnya berapa ya Pak? 15 minimum. Gimana, mau ditawar? Enggak Pak. Tidak, Oh, Pak. enggak. Kena spill ya, sama seniornya di spill ya. Bapak Padahal untuk asik kalau garis, ditawar. maaf Pak, izin bertanya Pak,
untuk garis tepi berarti kita maaf di garis 1 senti aja ya Pak dari kertas terluar ya Pak, garis Iya, tepi 1 senti. 1 senti. Baik Pak, makasih Pak. Ada lagi tentang tugasnya? Ditanyain aja, biar nggak salah. Pak, saya ingin bertanya Pak tentang tugas kedua itu untuk penggunaan drawing pen-nya boleh lebih dari satu warna atau tidak Pak? Boleh, boleh. Malah bagus. Baik, Pak. Dan konturnya itu boleh digambar, boleh tidak, atau harus digambar Pak kontur tanahnya? Oh, kalau kontur tanah, kalau buat sekarang nggak usah digambar, nggak apa-apa. Kalau kontur tanah. Tapi bentuk pitnya harus benar. Kemarin ada yang nanya itu bentuk ramnya masih nggak benar. Jadi jangan sampai bikin jalannya itu cuma kayak ya garis nandain jalan. Jangan gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti dibikin kayak gini lah. Nih, bentuk pitnya harusnya seperti ini. Jadi ini crash, ini itu. Nanti dikasih penjelasan ya. Ini crash, ini itu, ini remnya. Nanti biasanya di sini ada sumnya. Orang kan biasanya lupa tuh. Di bawah ada sum. Gitu. Ada Oh lagi? ya Pak, izin Pak. Tadi kan di-mention tuh soal yang kata ngeprint satu terus dipakai banyak tuh buat di kalkir gitu kan Pak. Nah Mm-mm. itu boleh nggak Pak? Jadi maksudnya gambarnya tuh boleh sama, cuma atau gimana Pak? Eh, gambar sih nggak masalah ya sama. Cuman jangan sampai gaya penulisan buat keterangannya sama. Itu kan aneh ya. Iya Pak, siapa? Jadi gambar truknya misalkan sama gitu. Tapi eh, cara kamu nulis keterangan juga sama, itu kan berarti bukan jiplak gambar, tapi jiplak tugas temennya kan. Iya Pak, Jadi dibikin sendiri, ya. iya Pak, siapa? Tapi boleh, berarti sumbernya tuh nggak harus beda gitu kan Pak. Jadi boleh sama kan sumbernya tapi Pak gambarnya. Ya, ya nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Siapa? Terima kasih Pak. Pokoknya jangan sampai jiplak tugas ya, soalnya kalau jiplak tugas kan nanti yang beda cuma namanya aja. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak ada? Ya kalau nggak ada, saya pengen nanya deh, gantian lah. Tugasnya banyak nggak? Cukup Bapak. Cukup? Ya Cukup banyak. Pak. Enggak. Untuk mengisi waktu luang, alhamdulillah cukup Pak. Jadi Oh, terisi waktu cukup. luang ngabuburit. Oh, yang lain masa nggak ada yang jawab? Jangan jangan cari jawaban aman, betul lah. Jangan. Udah kalau Cukup, misalkan Pak. banyak, bilang aja banyak. Saya suka gambar juga, Pak. Jadi kayak seneng aja, Pak, ngerjainnya. Oh gitu. Oh ini ada Lukman juga tuh. Iyalah keren-keren ini. Padahal tadi kalau bilang banyak mau saya kurangin, tapi ya udahlah kalau pada seneng gitu. Jangan jangan cari jawaban aman, mending mending jujur. Kecuali nawar ya, nawar emang beda. Tapi kalau saya tanyain, mending jawab jujur aja. Biasanya saya bantu misalkan, wah Pak, ini puasa makin lapar gitu. Padahal tadi kalau jawab gitu, saya kurangin langsung 10 gitu. Tapi kalau sekiranya Bapak sudi, boleh dong Pak dikurangin. Ya kesempatan gak datang 2 kali, tadi udah disuruh bilang, gak bilang. Ya minimal usaha nggak apa-apa sih Pak. Ya benar-benar. Paling nggak udah usaha. Untuk ke depan jadi pelajaran ya. Nanti misalkan dijawab, nggak usah malu-malu, nggak usah cari jawaban aman, jujur aja gitu. Jadi kita kan komunikasi ya, belajar komunikasi. Jadi mending jujur gitu.
berat gitu. Dulu kayaknya tugas semester kemarin nggak kayak gini kok. Jadi enak, nanti saya bantu pasti. Tapi kesempatan nggak datang 2 kali ya. Jadi ya, ya siapa tahu nanti saya tanyain lagi. Nah, nanti untuk ke depan ini kan PTP ya. PTP nanti ada tambang terbuka, terus ada perencanaan tambang. Itu makin berat, tugasnya makin makin banyak gitu. Ini kalau kalian masih masih dikit lah ini. Dikitnya dikit dikit banget lah. Nanti makin lama makin berat. Ini kan PTP. Coba tanyain Lukman, PTP kepanjangannya apa itu? Apa man panjangannya PTP? Pengantar, Bapak. Kalau pengantar ya. Kalau dulu katanya Lukman pembantaian tahap pertama, padahal enggak ya. Pengantar teknik pertambangan. Nanti ada tambang terbuka kan, disingkatnya T kuadrat. Itu tahap tengah tuh. Nanti ada terakhir PT, perencanaan tambang, pembantaian terakhir. Nah, itu udah tuh. Nah, habis itu bahagia. Jadi ini dilalui dengan bahagia aja. Jangan sampai, jangan ngeluh. Jadi kalau dapat tugas jangan ngeluh kan. Nggak ada yang maksa masuk tambang ya, pada pengen sendiri masuk tambang ya. Biayanya juga mahal. Karena biayanya mahal, saya serius ngasih tugasnya gitu. Jangan sampai kalian nggak pinter. Kan nggak, bukan beli ijazah kan, orang tua kalian kerja, terus uangnya disisihkan, itu nggak mudah loh menyisihkan uang segitu tiap semester. Belum lagi biaya konsumsi kalian hari-hari. Terus anaknya nggak pinter, susah dapat kerja kan, pasti sedih juga. Nah, saya itu targetnya biar kalian nanti gampang dapat kerja, saya tempa. Betul-betul saya tempa dari awal sampai akhir. Ya harapannya kalian punya skill. Lulusan-lulusan tambang sekarang udah puluhan ribu. Ini baru kemarin dapat informasi lagi di Sumatera nambah prodi tambang. Jadi setiap tahun itu nambah terus prodi tambang. Saingan kalian makin banyak. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa apa-apa, nggak dapat kerja. Wah, itu itu sedih banget Mas. Ya pokoknya tugas diniatkan untuk belajar. Oke? Jangan sampai jadi beban. Kalau jadi beban itu stres. Tugas belum dikerjain itu pikiran itu, waduh, ada tugas lagi belum dikerjain. Nanti jadi stres. Jadi dianggap aja media buat belajar. Gitu. Oke? Ada yang mau disampaikan nggak dari kalian? Terima kasih Pak Faisal. Pak Faisal, Pak Fauzan. Sorry Pak. Ya, ada lagi nggak? Misalkan mau disampaikan, oh kuliahnya penjelasannya ada kurang kurang jelas gitu. Nggak apa-apa disampaikan aja. Ada? Nggak ada ya udah. Kalau nggak ada. Jangan malu-malu ya. Kalau malu-malu nanti makin susah. Ingat tadi ditanyain tugas, malu-malu, nggak jadi dikurangin tugasnya. Ini asisten ada yang mau disampaikan nggak? Cukup, Pak. Oke. Nanti kalau udah offline selesai Lebaran, tugas-tugas ditanyakan dulu ya. Nanti saya kasih waktu 1 minggu deh buat konsultasi langsung sama asistennya tentang tugasnya. Jadi ada kesempatan buat koreksi lah. Baik Oke, Pak, terima kasih. kalau gitu. Sama satu lagi, kalian misalkan saya tanyain, ini ada pertanyaan nggak? Jangan diam, dijawab aja.
Misalkan nggak ada gitu, bilang aja nggak ada. Jangan diam. Kalau Baik, Pak. kalau misalkan diem kan kayak ngomong sama tembok ya. Udah tinggal ngomong, klik itu mikrofon terus ngomong nggak ada apa gitu. Atau misalkan kurang jelas, bilang aja yang bagian ini kurang jelas. Soalnya kita kuliah online, kalau nggak maksimal nanti kalian ilmu yang didapat nggak maksimal juga. Sayang betul-betul. Nyesalnya biasanya nanti kalau udah lulus gitu. Ya Pak. Ya. Oke kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf tadi sudah ngerubah jadwal karena besok udah nggak ada pertemuan. Terus juga pasti banyak yang pengen pulang kampung mungkin atau udah di kampungnya sekarang. Ya saya ngucapin mohon maaf lahir batin buat semuanya. Selamat Lebaran. Ya terima kasih. Itu aja. Terima Wassalamualaikum kasih Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak. Terima kasih Pak. Lahir batin Pak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf lahir Maaf batin, Pak. Bapak. Assalamualaikum. Selamat Lebaran ya. Saya tutup Zoom. Selamat lebaran Bapak. Selamat Baik, Lebaran Selamat Bapak. Idul, Pak. Lebaran, Pak. Terima kasih. Ya.